Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sahara kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Masih seger ya? Iyalah, masih pagi ya. Iya. Iya. Coba Sahara ceritakan hari ini bagaimana pengalaman masuk kelasnya? Jadi hari ini tadi sudah masuk kelas di kelas 12 gitu. Kebetulan selama PPL terbimbing ini kebagiannya kelas 12 terus Bu gitu. Karena kan sesuai urutan masuknya gitu. Jadi di kelas 12 ini mungkin tadi pagi sudah bersama-sama ngikutin kebiasaan di sekolah ini, yaitu pembiasaan pembacaan Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Mars, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu tadi pagi sudah membimbing mereka dan membiasakan murid-murid ini ketika di kelas setiap pagi kelas harus sudah bersih, kemudian sampah sudah dibuang, baru bisa memulai pembelajaran Ibu. Selama pembelajaran di SMA 14 ini, PPL ini, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang bisa, mungkin hal-hal yang masih kurang dan mungkin nanti kedepannya diperbaiki lagi dari segi saya sendiri sebagai pengajarnya dan kemudian anak-anak juga, mungkin karena masih belum terlalu kenal gitu dengan gurunya, karena gurunya terus bergantian masuk kelasnya gitu. Kurang lebih itu hal yang saya selama ini sudah lakukan di SMA 14. Kemudian persiapan sebelum mengajar apa yang kamu Untuk siapkan? pembelajarannya itu saya selalu mempersiapkan bahan ajar dan kemudian modul ajarnya setiap masuk kelas. Jadi saya menyesuaikan dengan CP-CP yang ada yang digunakan di sekolah ini. Kemudian buku paketnya juga kami sesuaikan kan, karena yang buku paket tahun ini kelas 12-nya itu berbeda dari revisi, yang biasa. sedangkan Revisi. mereka belum ada ya, sekolah belum meminjamkan, Iya, masih yang dan lama. salah satu kendalanya di kelas 12 itu yaitu karena HP harus dikumpulkan tiap pagi, kemudian buku paket yang untuk mereka baca, mereka pakai itu masih belum ada gitu. Itu Jadi mau masih yang nggak mau lama. saya harus mempersiapkan secara detail gitu dari bahan ajarnya yang mau ditampilkan, yang mereka baca, kemudian yang mau mereka kerjakan itu RKPD harus juga saya ya. siapkan semua gitu RKPD. Bu. Jadi ya mungkin itulah sedikit hambatannya selama mengajar di kelas 12 itu karena belum ada buku paketnya. Buku paketnya masih yang lama yang dibagikan Iya, masih dengan yang mereka. lama, iya. Sedangkan CP-nya sudah baru. Sudah baru. Terus Ibu, kalau dari proses pembelajarannya saya menggunakan kebanyakan kooperatif dan project based learning. Jadi kan menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang itu menggunakan pembelajaran mendalam. Jadi mereka itu diharapkan untuk bisa lebih memahami gitu, berkesadaran bermakna ya. Di bagian bermakna itu ya saya harapkan mereka itu bisa menjadikan apa yang sudah kita pelajari ini bermakna di kehidupan mereka. Jadi mereka nggak cuma nulis, ngerjain latihan, selesai, pulang gitu, enggak. Tapi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa mereka bawa pulang dan mereka gunakan atau terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam proses pembelajaran kira-kira si Saharani yakin tidak bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak murid? Kalau untuk yakin, harus yakin sih Bu, karena sudah ada di tahap ini gitu, mau nggak mau ya harus bisa menjadi guru yang baik, guru yang teladan, guru yang profesional gitu. Jadi saya mencoba untuk kalau masuk kelas ya harapannya tepat waktu, kemudian dalam di kelas ya memperhatikan peserta didiknya gitu. Jadi jangan sampai kita ngajarin di kelas itu tapi kita nggak kenal siswa-siswanya gitu. Jadi ya saya mau nggak mau tiap pembelajaran itu masih harus keliling sih Bu, satu-satu saya perhatikan mereka itu seperti apa, kemudian kesulitan-kesulitan apa yang masih mereka miliki gitu, sehingga nanti di kedepannya saya bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau di proses pembelajaran. Oh iya, gimana Sarah? Ini kan persiapan sudah bagus ya dari awal, sudah ada semua, tinggal pelaksanaan di kelas. Pelaksanaan di kelas ada kesulitan atau hambatan tentang anak didik atau materi? Kalau untuk materi, alhamdulillah tidak kesulitan, karena kan materi bisa kita akses lewat mana aja gitu, sekarang udah banyak. Tapi kalau misalkan
muridnya mungkin ada beberapa murid yang masih harus benar-benar kayak kalau mau ngerjain tugas harus di sebelahnya gitu loh, harus diliatin terus gitu. Jadi kalau nggak diliatin dikit Tidak dikerjakan. nggak dikerjakan. Sibuk Malah ngobrol. kemarin tuh di kelas 12 2 kalau nggak salah, pagi-pagi tuh udah ada yang izin ke toilet, Tapi terus balik nggak? dia malah ini gue mau lompat di pagar yang sebelah itu kan 12 kan pojok Oh, gitu. iya. Bilangnya pas saya deketin alasannya duitnya jatuh gitu. Terus habis itu dia lari turun terus balik lagi ke Bu gitu. Terus ada 2 orang juga yang pengen sholat duha. Alasannya. Alasannya sholat duha gitu. Padahal biasanya sebelumnya saya bareng masuk ke kan waktu itu Bu Putri ya yang masuk sebelumnya, saya mendampingi juga anaknya tidak seperti itu gitu. Nggak pernah sholat duha. Nggak ada yang izin sholat duha mendadak gitu. istiqomah berarti Mendadak dia. istiqomah. Jadi Setelah Bu Sahara masuk istiqomah. kok tiba-tiba pas saya masuk ada alasan Duha. kayak gitu. Jadi 2 orang tuh bolak-balik, boleh sholat duha nggak Ibu gitu. Nanti aja kan jam istirahat masih keburu gitu. Jadi saya tahan pokoknya jangan sampai mereka keluar Iya, dulu. jadi diperhatiin untuk karakternya nanti setelah Sahara ada yang masuk situ lagi, Iya. itu sholat duha lagi. Sholat duha. Iya, makanya. Karena mereka kadang-kadang alasan karena mau keluar aja. Iya. Kalau benar sholat ya alhamdulillah. Itu tadi didampingi satu persatu ya, Iya. ketika ada anak-anak yang Ya kira-kira malas lah Iya. mungkin, atau dengan ada cari-cari kesulitan alasan. Iya. mereka. Kira-kira di kelas itu kalau misal Sahara mendampingi 1 atau 2 orang, apa yang lainnya bagaimana? Ya kalau dalam proses pendampingan itu kan ya pasti tetap adil ya Bu. Adilnya itu kan nggak harus sama gitu. Adilnya itu ya yang sudah bisa ya mungkin mereka cukup bertanya kemudian saya jawab gitu. Kemudian kalau untuk yang sama sekali tidak bisa mengikuti pembelajaran dan harus benar-benar Dibimbing ya? diperhatikan ya. Itu Jadi yang mungkin didampingi iya full. didampingi nggak full juga, tapi maksudnya Lebih dipantau ya. lebih banyak. Oh begitu. Terus ada nggak hal-hal yang katakan sebagai hambatan di kelas dalam menyampaikan materi? Kalau untuk hambatan menyampaikan materi mungkin ketika proyektornya, kadang proyektor di kelas itu tidak mau terhubung di teknisnya gitu. Jadi mau nggak mau ya anak-anak mengambil HP, kemudian ya mereka menyimaknya juga pakai HP, nggak bisa pakai proyektor. Jadi kadang anak-anak itu malah buka aplikasi Yang lain lain, gitu. karena Jadi kalau nggak diperbolehkan dipantau, pakai HP. jadi kan Iya. saya menjelaskan kan nggak mesti harus ngeliatin mereka satu-satu lagi ngapain gitu ya. Kadang-kadang pura-pura nggak Iya, PPT padahal PPT nggak buka dibuka. yang lain gitu. Mungkin hambatannya itu sih Bu. Jadi ya kadang harus jelasinnya, kadang juga saya sambil dari belakang juga sambil ngeliatin mereka itu beneran buka apa enggak. Karena gitu. kemarin awal-awal masuk sekolah itu ada kelas yang ininya proyektornya rusak. Oh, jadi kita perbolehkan pegang Iya, HP, karena bingung mau ininya kan. Iya. Tapi sekarang udah PPT. bagus ya, Sudah udah bagus diperbaiki semua. semua. Ya maklum habis libur. Barang-barang kayak gitu tidak dipakai Iya, rusak. betul. Kalau menghadapi kendala begitu, ada upaya yang semua kelas coba perhatikan lagi atau gimana? Atau kita perhatikan lagi, tadi ada upaya yang melihat dari belakang ya. Nah kalau misalnya begitu kita lihat ternyata dia tidak melihat apa yang harusnya dilihat, gimana tindakan? Itu biasanya saya akan menegur dulu. Pertama pasti menegur lagi ya Bu. Ayo dibuka dulu PPT-nya, buka aplikasi lainnya nanti jam istirahat gitu, atau setelah pelajaran Ibu selesai gitu. Terus kemudian mereka udah kan balik lagi ke buka PPT, atau kalau misalkan masih ada lagi yang masih ngeyel gitu ya apa mau diambil HP-nya, udah mulai teguran kedua. Kalau misalkan udah nggak bisa lagi ya paksa diambil, dia barengan aja sama temannya. Jadi tidak berdua- buka HP berdua, sendiri ya. buka HP sendiri. Oke. Berarti ada upaya lebih baik ya untuk memperhatikan siswa di kelas ya. Iya. Kemudian dalam praktik pembelajaran di kelas itu kan ada sekarang kan masih dalam proses pembelajaran terbimbing. Iya. Terus kalau dari awal kan materi itu kita berikan, kemudian ada pembukaan, ada materi inti dan kemudian penutup. Gimana Sahara untuk menutup pembelajaran itu dengan baik agar itu ada kesan tersendiri bagi siswa? Apa yang Sahara lakukan? Kalau dari saya biasanya kalau di penutup itu
itu pasti tanya jawab sih Bu, lebih ke tanya jawab, dan yang menjawab itu biasanya saya beri poin di lembar penilaian gitu. Jadi mereka tuh semangat gitu, biar ada semangat rewardnya antusiasnya, ya. dan mereka benar-benar selama ini pembelajaran menyimak, karena biasanya pasti di akhir ibu ini ngasih nilai tambahan untuk yang menyimak gitu. gitu. Jadi biasanya itu dari poin plus itu. Jadi siswanya Jadi lebih siswanya ini ya terpacu untuk Terpacu. ikut dari awal sampai akhir pada akhirnya. Oke. Tantangan terbesar Sarah, balik lagi, adakah tantangan terbesar ketika melakukan kegiatan ini di kelas? Kalau tantangan terbesar mungkin ya itu ya Bu, harus memerlukan asesmen dulu gitu. Jadi saya harus mengenal dulu peserta didik itu gimana profilnya gitu. Jadi saya bisa menyesuaikan ketika menemukan anak-anak yaitu yang tadi kerjaannya misalkan nggak bisa duduk diam gitu atau gimana. Kemudian ada anak Pindah sana yang sini ya. pindah sana sini. Ada yang benar-benar waktu itu saya menemukan di 12 minggu itu ketika disuruh membaca tuh benar-benar dia langsung gemeteran gitu Bu, ada di paling depan gitu. Laki-laki atau perempuan? Dan Grogian ya? grogian. Jadi dia tuh bacanya sampai kayak nggak bisa keluar gitu apa ucapannya gitu mungkin Bu. Upayanya ada. Upayanya ya, membuat saya- dia lebih percaya. Untuk Mungkin mencari dia ini nggak pertama pede. nggak bisa langsung dipaksa. Iya. Jadi saya minta Betul. ayo temannya bantuin, ada nggak yang mau bantuin? Tapi saya harus dekat dia juga, Iya. itu di sebelah dia gitu. Ayo bantuin ini membacanya, Nah, dilanjutin. dilanjutkan yang lain gitu. Dan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah Baca mencoba tadi ya. membaca itu tadi sih Bu. Oke. Cukup dari saya, Bu. Dari beberapa kali masuk ke kelas, kira-kira hal-hal positif yang ditemui di kelas, entah itu di kelas 11 atau 12, apa kira-kira, baik dari anaknya atau dari lingkungannya, prosesnya seperti itu. Kalau untuk di kelas ya itu hal-hal baiknya yang pertama di pagi itu aja udah dibiasakan untuk membaca Al-Quran, kemudian jadi anak jadi tertib gitu kan Bu, tiap pagi masuknya juga tepat waktu gitu rata-rata di sekolah ini juga. Jadi saya merasa kalau pagi, jam mengajar pagi itu kayak enak gitu Bu, damai aja gitu, karena anak-anaknya tuh udah tertib dari awal gitu. Jadi mengikuti pembelajaran jam kedua, jam ketiga itu bisa lebih terarah gitu dibandingkan mungkin ketika setelah habis Iya. istirahat atau Terutama jam ke-9 jam ke 10 ya. jam terakhir gitu. Jadi beda Itu gitu udah sisa-sisa. auranya anaknya. Dan kita juga kalau nggak semangat juga ngeliat Ke mereka juga bawah. sebenarnya ke bawah, Iya, males ke juga. bawah. Kalau nggak kita yang pura-pura lagi energik, Iya. lagi awal, padahal kita juga udah lemas sebenarnya. Cuman kalau kita bawa lemas juga ya, mereka nambah nggak semangat. Iya, ikut juga ya. Oke deh, kedepannya semoga lebih baik lagi. Iya. Ya. Bisa. Baiklah, mentoring kita hari ini ya cukup sampai di sini. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.